Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari dulu suruh geser, gak ada yang bisa nih. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ah iya bener nih, geser orangnya aja kalau gitu ya. Ya. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari juga sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tahun baruan kemarin udah pada balik ya, yang pada libur. Kali jalan-jalan kemana gitu ya. Jadi ya mumpung kita lagi baru memulai awal tahun baru, kita ngaji berkaitan dengan perjalanan evaluasi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mana kita termasuk umat yang terakhir kan, dan jarak dari kita kepada Nabi itu udah cukup lama. Sekarang ini tahun 2025, sementara Nabi Muhammad itu lahirnya 571 Masehi. Di usia 40 beliau diangkat jadi nabi di tahun 610. Selama 23 tahun berarti 610 tambah 23 berapa tuh? 632 ya. Nah selama 14 abad ini kita umat Islam ini sudah mengalami panjanglah perjalanan ya. Dan yang menjadi catatan penting adalah begini. Sewaktu Nabi Muhammad SAW itu wafat ya, agama Islam itu belum sampai ke negeri kita. Dulu Islam itu cuma ada di ya Mekah, Madinah dan sekitarannya aja. Sewaktu Nabi wafat. Nah begitu beliau wafat digantikan ya kepemimpinannya oleh para khulafaur rasyidin. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali gitu ya. Itu Islam mulai menyebar keluar Jazirah Arab. Masuklah Islam ke negara-negara yang lain. Sampai di masa Ali, yang keempat kan Ali Bu ya. Nah itu ibu kotanya udah pindah. Tadinya kan Madinah, pindah Bu. Ada yang tahu nggak pindahnya kemana? IKN bukan, IKN masih sini. Ibu kotanya pindah ke Kufah. Jadi dari yang tadinya Madinah, ibu kotanya pindah ke Kufah. Kufah itu di Irak. Yang kalau di masa Nabi, Kufah, Baghdad dan sekitarannya, Basrah gitu ya, itu masih terbilang negara bukan Islam, negara kafir. Wilayah Persia gitu pada saat waktu Nabi masih hidup. Tapi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, kan Nabi meninggal ya Bu. Nabi meninggal digantiin sama Abu Bakar tuh umurnya cuma 2 tahun. Maksudnya Abu Bakar jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin itu 2 tahun doang. Terus diteruskan oleh Umar. Tahu nggak Bu kenapa Abu Bakar diganti sama Umar? Ya karena meninggal. Meninggal gitu, bukan pilkada kalah gitu, bukan. Terus ada cebong kampret gitu, enggak kayak gitu. Jadi Abu Bakar meninggal digantiin sama Umar. Nah Umar itu berkuasanya kira-kira 10 tahun. Jadi 2 tahun Abu Bakar, 10 tahun Umar. Begitu Umar meninggal digantikan oleh Utsman dulu Bu. Utsman yang panjang Bu, 12 tahun. Jadi masanya itu sama dengan masa Abu Bakar dan Umar. Jadi kan Abu Bakar 2 tahun, Umar kan 10, nah Utsman 12. Ali itu paling pendek, bukan paling pendek, lebih pendek dari Umar dan Utsman, yaitu cuma 5 tahun. Jadi total berapa tahun tuh? 2, 10, 12, 5 29 ya. Nah di masa Ali ibu kotanya udah pindah ke Kufah. Padahal di masa Nabi
Kufah itu masih negara yang bukan Islam. Nah, ditaklukkannya itu di zaman Khalifah Umar, ya, dengan perang namanya perang Qadisiyah. Jatuhlah ke tangan umat Islam, lalu Islam menyebar di sana. Di masa Ali, dari Umar ke Ali itu berapa tahun? Ya 12 tambah 5 tuh ya, 17 tahun kemudian, wilayah yang dulunya milik orang Persia, tempat orang menyembah api berhala, itu menjadi ibu kotanya umat Islam saat itu, Kufah. Nah, Ali bin Abi Thalib berkuasa pertama masih di Madinah, tapi di pertengahan jalannya dia udah pindah ke Kufah, membawa pemerintahannya ke Kufah, membawa tidak kurang 1.500 orang sahabat ke Kufah. Nah, di Kufah itulah kemudian Islam berkembang, yang nantinya pusatnya bukan di Kufah banget sih, rada geser lagi dikit, yaitu Baghdad. Nah, di masa berikutnya ada khilafah namanya Bani Abbasiyah di Baghdad gitu ya. Nah, sejak itulah kemudian yang namanya Baghdad, Kufah, Basrah dan sebagainya itu berubah jadi negeri Islam, di mana masyarakatnya kemudian jadi beragama Islam dan berbahasa Arab. Di masa Nabi mereka bukan Islam, bukan Arab. Tapi ketika Islam sampai di sana, berubahlah jadi negara Arab. Kalau kita disuruh sebutin nama-nama negara Arab, ya kita sebut Irak, Iran itu negara Arab, ngomongnya ngomong Arab, ya. Nah, tapi setelah itu kemudian dakwah Islam tidak berhenti cuma sampai di sekitaran Middle East atau Timur Tengah, tapi juga terus ke wilayah yang lebih jauh lagi, yaitu ke India. India, Bu. Itu kan negeri Hindu kan. Orangnya namanya aja Hindu. Nah, Shah Rukh Khan itu, tapi gini, Shah Rukh Khan itu engkongnya Muslim. Makanya kalau pakai nama Khan itu keluarga Muslim. Tapi kalau yang sayanya tuh kan Hindu mereka. Jadi Islam sampai ke India sebagiannya masuk Islam, 30%-nya lah kira-kira Islam. Tapi sisanya 70% masih Hindu. Kalau yang Khan itu keluarga-keluarga yang Islam. Itu nama marga ya, bukan namanya dia. Kan kalau kata Bajai Bajuri itu, tahu nggak kenapa namanya Shah Rukh Khan? Aslinya katanya Sahru doang, nggak pakai ada Khan. Terus tetangganya ngelihatnya di TV, itu Shah Rukh kan? Iya, Shah Rukh Khan. Nah, gitu. Nah, jadi India itu akhirnya jadi negara Islam yang Islamnya banyak di sana. Walaupun Hindunya ada, tapi uniknya adalah begini. Tembus lagi dari India sampai ke Cina, gitu kan. Tembus lagi ke selatan sampai Asia Tenggara kita. Ini kita udah pojokan nih, Bu, udah ujung dunia, gitu kan. Nggak terpetakan. Dalam hadis Nabi nggak pernah disebut-sebut Nusantara Indonesia itu nggak kesebut. Kalau Cina aja masih kesebut, utlubul ilma walau bisin, masih kesebut-sebut walaupun tuh katanya hadisnya bukan dari Nabi, dari sahabat. Pokoknya kesebut kata Cina. Cuman kalau Indonesia tuh nggak ada, Depok gitu, Jakarta gitu nggak ada, nggak kesebut-sebut gitu. Ibarat kata kalau zaman Nabi itu ya, para sahabat bilang, lu tahu Indonesia nggak? Tahu lah di mana Indonesia, gue nggak tahu gitu. Kalau Cina gue tahu, tapi kalau Indonesia udah kejauhan. Nah, tapi uniknya gini, Bu, waktu itu Indonesia juga negara Hindu juga, Buddha juga. Bu, kalau ibu ke Borobudur itu candi itu rumah ibadahnya orang siapa? Hindu apa Buddha? Kalau Borobudur Buddha ya. Kalau yang di Bali itu Bu, pura-pura itu Hindu ya kan? Waktu itu memang kerajaannya kerajaan Hindu Buddha, tapi Islam datang. Nah, prosesnya ini yang aneh. Kalau di India, Islam datang diterima, masuk Islam banyak, cuman tetap mayoritasnya tetap Hindu. Nah, begitu masuk ke Indonesia, Islam diterima, disebarin tuh sama Wali Songo ya kan. Yang mayoritasnya malah yang Islamnya. Yang Hindunya nyingkir, Bu. Nyingkir, akhirnya dia pertahanan terakhir bentengnya tuh ya di Pulau Bali. Itu benteng pertahanan terakhirnya orang Hindu gitu. Nah, kalau Balinya kita Islamin juga, ngamuk dia. Lu Jawa bercaplok, Bali juga lu kagak ada habisnya gitu, Bu. Nah, sementara seluruh Jawa itu udah Islam. Ya kan?
Kerajaannya tadi kan ada Majapahit, ya Bu. Masih ingat nggak pelajaran SD itu Bu? Kerajaan Majapahit, ya kan? Ada lagi itu Majapahit Bu tahu ya? Ada Gajah Mada, ya. Ada Patih Gajah Mada, ada apa? Hayam Buruk. Nah, Ibu tahu nggak Hayam Buruk Gajah Mada? Itu Bu Monas ke sono Harmoni, nah tuh Gajah Mada, sini Hayam Buruk itu. Sampai ke Bayos tuh Gajah Mada Hayam Buruk itu, ya kan? Dibingung Hayam Buruk siapa. Jadi kerajaan Majapahit itu Hindu, ya kan? Kemudian ada kerajaan lagi, ada Singasari, ada macam-macam gitulah ya. Nah itu bubar, Bu. Lama-lama dia bubar. Akhirnya bikin kerajaan baru lagi yang udah Islam semua. Kerajaan Demak. Ya Ibu kalau Wali Songo tuh pasti ke Demak, ya kan? Siapa kuburannya saya Bu di Demak? Ya Wali Songo, ya kan? Ada Sunan Raden Patah, Sunan Kalijaga gitu ya. Terus setelah itu Demak bubar jadi kerajaan Pajang, tapi Pajang itu Islam juga. Pajang bubar berubah bikin lagi agak ke selatan namanya Mataram. Itu induk dari kerajaan Jogja yang sekarang sama kerajaan Solo. Tadi itu Solo sama Jogja jadi satu, kerajaan Islam Mataram. Rajanya tahu nggak Bu siapa? Enggak, yang paling terkenal sekali Raja Mataram. Bukan. Sultan Agung dari Mataram. Sultan Agung tuh Pasar Rumput sono tuh Sultan Agung tuh. Iya namanya Rumah Sakit Agung karena Sultan Agung gitu loh. Kalau ke sana lagi Manggarai sono kita Jalan Tambak, nah kan gitu. Jadi Sultan Agung itu rajanya Jawa, ya kan, dari Mataram. Nah dulu pasukannya sampai ke sini. Nah, campingnya atau beristirahatnya di situ, Matraman dari Mataram Man. Nah, gitu. Kalau Kuningan itu ada pangeran dari Cirebon, Pangeran Kuningan. Nah, nongkrongnya di situ tuh di sekitar jalan mana? Masjid ya Baitul Muqdis sonoan tuh. Satria Mandala itu masih ada masjidnya. Nah, jadi ada sejarahnya Bu. Makanya Jakarta itu ada orang Jawanya, ada orang Sundanya dan sebagainya. Kalau Pejajaran tahu nggak Bu Pejajaran? Pejajaran itu nama kerajaan. Cuman emang sama orang Jakarta musuhan. Iya, musuhan. Pejajaran juga loh katanya gitu kan. Pejajaran itu nama kerajaan Bu. Di mana? Tahu nggak? Kerajaan Pejajaran adanya di mana? Ya Jawa Barat sih, semua juga Jawa Barat. Bandung itu nama Unpad, Universitas Pajajaran, nama kampusnya. Tapi istananya di mana? Bogor. Iya. Ibu taunya Bogor Talas doang sih. Unpad di Bandung, tapi kerajaan Pajajaran di Bogor. Nah itu kerajaan Hindu, nggak mau masuk Islam. Nah orang Jakarta nggak ada kerajaan sih di Jakarta, tapi rajanya Banten. Siapa Raja Banten? Raja Banten. Nah orang Jakarta tuh kalau wah lu abis belajar di Kulon lu ya, belajar agama tuh ke Banten. Pulang jadi pendekar. yang jadi kiai ada tapi kebanyakan jadi pendekar. Sama jadi tukang santet gitu ya. Dari Banten. Nah, musuhannya sama kerajaan Pajajaran karena dia Hindu. Makanya orang Jakarta nggak demen sama kerajaan Pajajaran. Kalau dia ngomel, dasar lu Pajajaran, nah, gitu. Harusnya orang Bogor tersinggung Bu, harusnya gitu loh. Lah itu kan kerajaan gua. Enggak, ternyata orang Bogornya Islam. Jadi ya dibilang Pajajaran nggak apa-apa. Dia juga nggak tahu Pajajaran di mana. Padahal tuh kampung halamannya dia tuh Pajajaran sebenarnya, gitu ya. Bu, itu sekilas tentang Islam berkembang di Indonesia. Artinya gini, ternyata Islam di Indonesia Islamnya malah menjadi mayoritas dan Hindunya ya atau Budanya jadi minoritas. Ini yang hebatnya kita di situ Bu. Islam masuk India enggak jadi mayoritas. Ada sih India tuh Islamnya, tapi tetap mayoritasnya Hindu. Nah, Islam masuk ke negeri kita, ya kita sebutnya kerajaan-kerajaan di pesisir di Nusantara lah gitu ya. Karena namanya kan belum Indonesia waktu itu.
Tapi rata-rata kerajaannya itu berubah jadi kerajaan Islam. Di Aceh Bu, ada yang tahu nggak namanya kerajaan Islamnya apa? Aceh. Ini Cik Yom nih orang Aceh nih, lakinya apa? Samudra Pasai, ya kan? Palembang, Bu. Kerajaan Islamnya apa? Sriwijaya, ya kan? Jadi ada Aceh, Samudra Pasai, ada Palembang, kerajaannya Sriwijaya. Di Pulau Jawa ada Banten, ya kan? Sultan Hasanuddin dari Banten tuh, ya kan? Terus di Cirebon ada kerajaan juga, kerajaan itu Raden Patah itu di Cirebon. Nah, kemudian di Demak, ya kan? Ada, kemudian di Solo Jogja. Nah, itu Mataram, ya kan? Cuman dia pecah dua dengan perjanjian Linggarjati, akhirnya jadi ada Keraton Jogja, ya kan? Sultan Hamengkubuwono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sekarang, sama yang Solonya gitu. Nah, itu kerajaan-kerajaan Islam tuh mayoritas di Indonesia. Hindunya pada nyingkir, Budanya pada nauin, pada ngilang begitu. Nah, artinya apa? Ini adalah sebuah perkembangan terbaru yang di zaman Nabi nggak pernah kebayang. Ada negeri jauh banget, ya kan? Tapi malah jadi mayoritas Islam. Dan satu lagi nih Bu, kalau ditanya negara mana di dunia ini yang penduduk muslimnya paling banyak? Indonesia. Bukan Saudi, bukan Mesir, bukan India, bukan Pakistan, tapi Indonesia terbesar di dunia populasi Islamnya. Padahal jaraknya jauh banget Bu, dari pusat Mekah Madinahnya itu jauh banget. Dan uniknya lagi, orang-orang yang masuk Islam, kalau di zaman Nabi, di zaman para sahabat, begitu Islam masuk ke negerinya, ya, mereka langsung belajar bahasa Arab dan kemudian mereka jadi ngomong Arab. Sampai hari ini negaranya kita sebut negara Arab, padahal bukan Arab. Mesir contohnya Bu. Ibu tahu nggak Mesir tuh ada di benua mana? Afrika. Bu, Mesir tuh bukan Arab, Mesir tuh di Afrika. Bukan di Jazirah Arabia, bukan. Tapi secara de facto dan secara de jure itu negara Arab. Kenapa saya bilang secara de facto? Karena rata-rata rakyatnya, masyarakatnya ngomongnya ngomong Arab. Walaupun agamanya bukan Islam. Di Mesir Bu, orang Kristen banyak. Tapi orang Kristen di Mesir ngomong Arab. Ngomong Arab gitu. Jadi kalau dia bilang Allah, ya Allah juga, bukan Tuhan Yesus gitu, bukan Tuhan Allah gitu, bukan, ya Allah. Dia juga nggak bilang Yesus, bilangnya Sayyidina Isa gitu, Nabi Isa, karena dalam bahasa Arab memang Isa kan. Kalau ketemu sama kita kan Assalamualaikum juga, ya kan. Kalau dia kaget Astagfirullah juga Bu gitu. Kalau dia dengar berita duka innalillahi juga gitu, sama. Artinya karena dia bahasa Arab, ya dia bahasa Arab udah, walaupun dia Kristen. Dan negara Mesir itu secara resmi nama negaranya Republik Arab Mesir. Padahal bukan di wilayah negara Arab gitu. Nah, itu kan dulu ya, setiap kali ada Islam datang ke satu negeri, masyarakatnya masuk Islam dan belajar bahasa Arab dan ngomongnya jadi ngomong Arab. Cuman bedanya sama kita Bu, Islam masuk ke Indonesia, ya kan? Yang masuk Islam banyak kan, mayoritas. Tapi yang ngomong Arab nggak ada. Bisa sih bahasa Arab maklum, ya. Aneh, ente gitu doang, ya kan? Gitu. Kalau kesonoannya udah terserah gitu, udah nggak bisa. Jadi lucu Bu, ada orang Islam tapi tidak bisa bahasa Arab, cuman kalau sholat pakai bahasa Arab, ya kan? Dia kagak ngerti, dibaca aja udah begitu, ya kan? Kalau ngaji baca Quran kan bahasa Arab tuh, dia baca aja. Orang nggak bisa bahasanya, cuman kalau salah bisa ngoreksi, nah, kan aneh tuh Bu. Ini bahasanya kagak ngerti, cuman kalau ada orang baca Quran salah, kita tahu salah tuh gitu. Yang benar gimana? Yang benar begini. Emang artinya apaan? Tahu. Saya Bu, kalau lagi bulan Ramadan sering diundang
ceramah itu Bu, yang itikaf 10 malam terakhir tuh, ya kan? Pernah nggak Bu ikut kayak gitu? Malam-malam sholat tahajud di masjid itu 10 malam terakhir. Kapan kemarin tuh? Saya sih nggak jadi imam, saya kan cuma ceramah doang. Setelah itu jadi imam, ada yang imam nih. Imamnya suaranya mantep punya Bu, ya kan? Pas rokaat terakhir tuh, pas dia baca ayat itu sampai berhenti lama. Orang dia nangis Bu, sampai gitu. Itu jamaah semua nangis semua. Saya di belakangnya imam, sebelah kanan nangis, ngejar, sebelah kiri ngejar, belakang ngejar. Saya sih sebenarnya kagak ngejar Bu, orang saya ngantuk gitu kan. Di imam lama banget sih, kagak ruku-ruku juga gitu kan. Cuman karena semua ngejar Bu, saya lama-lama jadi enak juga nangis juga akhirnya kan. Nangis Bu, iya orang semua pada nangis satu masjid gitu kan. Nah begitu selesai kan kita sahur tuh. Pas lagi sahur saya deketin imamnya, saya bilang luar biasa barusan tuh, nangis semua. Ngomong-ngomong tuh cerita tentang apa sih? Dia bilang tahu, mana bukan tahu. Dia kagak tahu, dia nangis aja gitu. Bukan di sini, bukan jauh, jauh Tanjung Priok sonoan lagi pada begitu tuh. Jadi emang bikin nangis orang bisa Bu, cuma kalau tanya, lu nangis kenapa emang? Kagak tahu. Pokoknya biar seru, biar amplopnya rada tebelan, pakai nangis gitu. Iya, jadi hebat ini saya bilang ya kan, kagak ngerti aja bisa nangis, ya kan? Baca Quran berjus-jus, khatam 2-3 kali kagak paham juga sih sebenarnya. Kalau di zaman Nabi kan, Nabi lagi dibacain Quran nih sama Abdullah bin Mas'ud ya kan. Begitu pas satu ayat gitu Nabi bilang kafaka ya Abdullah, berhenti kenapa? Udah nggak tahan saya dengerin baca ayat itu gitu loh. Nah kan kalau Abdullah bin Mas'ud nanya pada Nabi, kenapa emang? Ya Allah, itu ayat berasa banget gitu di hati kan. Lalu bagaimanakah apabila mereka Allah menjadikan kamu sebagai saksi di antara mereka semua gitu. Nabi nangis ngejar itu, tapi kan Nabi ngejar ada alasannya, karena memang ayatnya berasa gitu. Nah kita nangis doang kagak tahu. Tapi cakep sih Bu, ya kan udah bisa nangis ya nggak? Ya walaupun kagak paham nangisnya apaan. Apalagi saya di belakang, mana tahu imamnya kagak tahu, gimana kita ditanya? Tahu, pokoknya tanya tadi malam gimana tahajud, mantap. Kenapa pakai nangis gitu kan? Emang kenapa ya? Tahu, pokoknya nangis aja. Jadi negeri kita adalah negeri mayoritas Muslim gitu ya, tapi nggak bisa bahasa Arab. Wah, ini justru kehebatan Bu, hebat. Biasanya orang-orang kalau Islam tuh ya bisa bahasa Arab. Ini nggak bisa bahasa Arab tapi Islam dan mayoritas. Dan hebatnya lagi Bu, di dunia ini ketimbang orang Islam yang orang Arab, ya, ternyata lebih banyak orang Islam yang bukan Arab. Kalau yang Arabnya di Timur Tengah itu Bu, jumlahnya sekitar 300 juta. Ini rakyat Saudi, ditambah rakyat Mesir, tambah rakyat Irak, apalagi itu Palestina, Jordan, apalagi itu Suriah gitu, semua kumpulin semua tuh Bu. 300 juta. Muslim Arab, ngomong Arab beneran. Gitu. Nah, tapi Muslim yang bukan Arab, yang kagak bisa ngomong Arab, itu lebih banyak, termasuk kita. Jumlahnya 1,6 miliar 1,6 M itu Muslim yang nggak bisa bahasa Arab, yang bisa bahasa Arab cuma 300 juta. Jadi totalnya 1,6 tambah 300 juta 1,9, hampir 2 miliar. Banyakan yang bukan orang Arabnya alias yang nggak bisa bahasa Arab dibandingkan dengan yang ngomong Arab. Wah ini unik Bu. Soalnya waktu Nabi Muhammad SAW itu dakwah terakhir, yang memeluk Islam cuma orang Arab doang. Orang-orang ajam itu belum Islam. Di Mesir itu belum ada Islam Bu, zaman Nabi itu. Palestina yang sekarang kita bilang Ardul Anbiya gitu ya, belum Islam, itu masih kerajaan Kristen itu. Raja Kristennya bernama Kaisar Heraklius masih bertahta di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis yang kita sekarang sebut sebagai tanahnya para nabi. Nah di situ yang berkuasa rajanya raja Kristen bernama Kaisar
Heraklius di masa Nabi. Begitu juga yang namanya tadi Baghdad, ya, yang jadi ibu kota Islam itu, atau Kufah atau Basrah dan sebagainya, di masa Nabi itu masih Persia, masih wilayah orang kafir. Nabi masih kirim surat kepada rajanya suruh masuk Islam, sama rajanya dirobek-robek suratnya Nabi saat itu. Nah, artinya waktu Nabi wafat, Islam cuma Mekah, Madinah dan sekitarannya. Begitu digantikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mulai menyebar. Tapi menyebarnya cuma daerah wilayah yang sekarang kita bilang negara Arab yang 300 juta itu. Berikutnya lagi baru Islam menyebar ke berbagai negara di dunia, sampai ke Cina, sampai ke Asia Tenggara. Duluan mana Islamnya Cina dengan Indonesia? Duluan Cina. Cina duluan. Di Cina di Guangzhou itu ada kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi Islam masuk ke Cina, walaupun, nah itu tadi Bu, di Cina Islam keterima sih, cuman nggak semua orang Cina masuk Islam seperti India. Makanya hari ini ada loh kerajaan-kerajaan Cina tapi Islam. Dan ada panglima orang Cina yang sampai ke Indonesia, dia Muslim. Siapa? Cheng Ho. Cheng Ho Bu, tahu Cheng Ho? Bukan Cheng Ho, Cheng Ho pakai H. Cheng Ho, ya, dia Muslim, ya, dia Muslim. Jadi dari daerah Yunan, ya kan, bukan Yunani, Yunan, daerah Cina. Cina kan luas, negaranya luas banget. Nah itu sebagiannya Islam, makanya ada restoran Cina tapi Islam, gitu. Makanannya makanan Cina, ya biasalah apa sih, kue tiao, huyung hao, kayak gitu-gitulah ya, nama-nama yang hao gitu kan. Tapi Muslim. Saya ke Mesir kemarin Bu, saya makan di restoran Cina. Orang Cina di Mesir matanya tetap sipit Bu, tetap gitu loh. Saya bilang, ente sipit Cina ya? Iya gitu. Kok ngomong Arab? Ya pinteran aneh dari ente, dia tinggal di Mesir, lahir di situ dan sebagainya. Terus saya tanya, ente mualafnya tahun berapa? Kagak pakai mualaf. Engkong saya keturunan saya 7 turunan itu udah Islam. Islamnya duluan gua daripada lu, katanya gitu. Balakan dia. Islamnya dari dulu dan mereka tinggal di Mesir itu ya sebagai Muslim. Bahasa Arabnya fasih luar biasa. Nah, masakannya masakan Cina Bu. Cina beneran, bukan kayak kita kan masakan Cina tapi udah adaptasi ke Indonesia. Bu, ibu makan bakso. Itu asli dari Cina loh. Tapi orang Cina beneran kalau makan baksonya ibu bilang makanan apa kayak gini gitu. Karena udah bercampur dengan gaya kita. Mie ayam misalnya, mie ayam kita nih kan dari Cina mie itu kan. Cuman kalau orang Cina beneran makan mie pangsit kita ini apaan kayak gini, bidah nih gitu kan. Dia nggak sesuai dengan aslinya ya Bu. Kayak orang Padang Bu. Orang Padang beneran kalau makan di warung Padang pinggir jalan kan bukan Padang asli nih kan gitu ya kan. Padang manis gitu ya kan. Kalau orang Padang beneran yang sengke itu kan, orang Padang beneran beda emang masakannya. Wah pokoknya beda dah. Makin ke Jawa Padang berubah jadi manis. Warung Padang di Jogja itu manis semua Bu. Orang Padang aslinya bingung lah, ini kenapa jadi manis begini nih gitu kan. Karena Padangnya Padang-Padangan, Padang Jawa. Iya, kalau Padang asli yang di Payakumbuh yang di mana, wah itu emang. Nah kita malah bilang Padang begini pedes banget, nah gitu kan. Menurut kita Padang tuh yang harga 15.000, nah itu yang pakai ayam satu, nah itu Padang gitu kalau kita kan. Nah padahal itu udah hasil adaptasi kan. Sama Bu, kayak orang Arab asli, orang Sir gitu misalnya, kan makannya bukan nasi kebuli Bu, bukan nasi kebuli, enggak, dia nggak makan nasi kebuli. Iya, dia makannya roti, makannya ish gitu kan. Kita aja bilang martabak Mesir, itu mana ada martabak di Mesir, kagak ada. Itu udah adaptasi gitu. Nah, orang Cina sebagiannya sudah Islam sejak zaman para khalifah. Sudah Islam. Nah, mereka cuman gini, nggak semua Cina itu masuk Islam. Sebagiannya. Nah, maka yang sebagiannya yang Muslim itu kalau dia masak, masakannya halal. Jadi Chinese food, Chinese Muslim food gitu. Enak kan makanan Cina itu kan, cuma kan rata-rata kan babi kan, karena orang Cina di Indonesia kan kalau nggak Kristen dia Konghucu apalah agamanya nggak jelas. Kita kan jadi deg-degan juga makan makanan Cina. Jangan-jangan campur yang nggak jelas. Tapi ada Cina Muslim dari engkongnya,
Nah, itu bikin masakan di Indonesia dan masakannya masakan Cina Muslim 100%. Ada. Ibu kalau mau tahu ntar tanya saya, ntar saya ajak dah. Daerah Cideng, Bu, daerah Cideng ada. Cina tapi Muslim, dari awal dari ngomongnya Islam, ngomongnya bahasa Arab lebih fasih dari kita. Gitu. Nah, jadi Ibu sekalian, tadi sampai mana tuh kita ngomongnya? Sampai makanan sih jauh-jauh. Intinya begini, bahwa di Indonesia ya mayoritasnya beragama Islam walaupun nggak bisa bahasa Arab gitu kan. Nah, maka inilah yang diharapkan oleh Nabi dulu waktu beliau masih hidup. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku bersaing dengan para nabi yang lain, banyak-banyakan umat di hari kiamat. Gitu. Ya karena kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita rajin sholawat sama nabi dan sebagainya. Di akhirat, Bu, kita diajak, ente Islam ya, sini gitu loh. Kan kelihatan dari wajahnya, Bu. Ya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kelihatan tandanya dari bekas sujud, wajahnya tuh bersinar, nyala, tapi bukan ya, Bu ya, nyala gitu kan. Nah, itu dikenalin sama Nabi. Kenapa harus ada tandanya? Karena umatnya Nabi Muhammad tuh bukan cuma orang Arab Mekah Madinah doang. Dari berbagai macam bangsa di dunia, yang Cina, yang Afrika, yang mana kan Nabi bingung. Umat gua yang mana gitu kan? Begitu pada nyala, teng, wah umatku sini. Nyala, Bu, ya kan? Nah, pertanyaannya gini, kita nih umat Nabi Muhammad, ketemu Nabi nih insya Allah nanti di akhirat ya. Disapa dong sama Nabi. Ya kan? Udah makan belum? Disapa sama Nabi kan? Kira-kira kita bisa jawab nggak, Bu? Ya kan Nabi orang Arab, dia kan nanya pakai bahasa Arab dong, kayak nggak? Masa pakai Betawi, udah gegares duluan gitu kan? Masa Nabi ngomongnya gegares, ya kagak lah gitu. Bu tahu gegares nggak, Bu? Nah, artinya gini, walaupun nggak paham, walaupun beda bangsa dan sebagainya, Nabi bangga. Begitu dia noleh ke belakang, wih banyak banget nih umat saya. Banyak banget dari berbagai macam bangsa, mereka nggak bisa saling ngomong. Bu, kalau kita lagi ke haji, lagi umrah kan, kita ketemu orang dari berbagai bangsa, emang kita bisa ngomong sama dia? Kagak, Bu. Bu, saya waktu haji kemarin tuh 2019 ya kan, saya, Bu, nyasar, terpisah dari rombongan. Maksudnya bukan nyasar sih ya, terpisah dari pimpinan rombongan. Di mana? Di dalam Masjidil Haram. Nah, saya berempat, saya, istri saya, ada 2 orang lagi aki-aki dari Indonesia bagian timur, Makassar. Tua, Bu. Ngomong bahasa Indonesia kagak bisa. Dia ngomong daerahnya. Kita yang ngomong kemana, dia ngomong kemana. Gelangnya Indonesia, Bu. Cuma kita gak bisa ngomong gitu kan. Jadi saya ini ngomong gimana gitu kan, nggak nyambung. Kapan lagi tuh, saya pernah lagi umroh juga. Umroh bulan Ramadan, lagi sahur, tiba-tiba ada askar, ini di Masjid Nabawi. Kata askar, Assalamualaikum, anta Indonesia? Nam, Indonesia. Syuf, dia bilang, ini ada nenek-nenek hilang, udah seharian. Dari kemarin Zohor sampai subuh dia ketinggalan dari rombongan. Alumni anak Indonesia, dia bilang, kayaknya dia orang Indonesia dah, gitu. Saya lihat tanda-tandanya gitu kan, oh iya Indonesia gitu. Bu, sini Bu, sahur dulu. Dia diem aja. Ayo Bu, sahur dulu. Diem aja. Dia kagak ngerti ternyata. Dia kagak ngerti. Ibu dari mana gitu kan? Dia nggak bisa gitu. Dia nggak bisa ngomong pakai isyarat doang gitu kan. Saya bilang sama polisinya, Afwan, ini emang Indonesia. Cuman saya nggak paham bahasanya, saya bilang gitu. Lah, biji mana kata polisi itu. Ya saya terjemahin ke bahasa Betawi, Bu ya. Biji mana lu? Kan lu sama-sama Indonesia. Kenapa lu nggak bisa ngomong gitu? Indonesia luas Om. Wah, dari ujung ke ujung. Ini saya kagak paham dia ngomong apaan gitu. Akhirnya selesai itu sholat subuh, kita anterin nih emak-emak kemana kayak dah dia ngomong apa gitu kan. Alhamdulillah tiba-tiba ada yang teriak, emak gitu. Anaknya ternyata. Anaknya ternyata. Sini lu, ini emak lu, tinggal aja. Iya dari kemarin dari Zohor katanya. Pertama kali masuk Masjid Nabawi Zohor, itu lepas dari rombongan. Ya tahu sendiri kan Masjid Nabawi selebar itu kan. Itu anaknya Bu, kepala rombongan umroh.
Dia ngurusin orang, emaknya hilang. Mana emaknya nggak bisa bahasa Indonesia lagi, kan kita jadi kecepuan. Bagaimana nih? Bayangin Bu, rakyatnya Nabi SAW itu ya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lebar banget, luas banget. Bahkan sesama orang Indonesia aja belum tentu kita bisa ngomong. Sesama orang Indonesia loh itu, padahal, ya kan? Nah, jadi kebayang kan, Nabi gimana ngomongnya sama bangsanya banyak banget gitu kan? Dari min atharis sujud itu ada tandanya, oh Islam, oh Islam, oh Islam, masuk gitu. Kalaupun ada yang kececer juga nih Bu, kececer Bu ya. Kan bisa juga kececer kan, karena dia mungkin kurang terang kali itu apa nyalanya gitu kan. Tokennya udah habis. Baterainya udah lowbat. Begitu di sidang di akhirat masuknya neraka Bu. Ya sebenarnya sih bukan karena apa-apa, emang amal buruknya banyak dia. Amal buruknya banyak, mau nggak mau emang mesti dihukum dulu kan. Ya istilah kata dibersihin dah dosa-dosanya di neraka gitu kan. Tapi ya begitu Bu, Nabi tetap masuk mereksain umatnya yang bakalan di neraka tuh kalau ketemu gitu kan, keluarin tuh umat saya gitu. Umati itu umat saya, keluarin gitu. Nah yang nggak sempat dikeluarin udah keburu digecak duluan di neraka tuh kan. Tenang kata Nabi, pokoknya kalau hukuman udah berakhir keluar. Saya udah kasih jaminan sama malaikat penjaga neraka, yang hukumannya udah habis keluarin gitu Bu. Itu yang dosanya banyak ya kan. Kalau yang dosa sedikit lumayan Bu, pagi masuk, siangan dikit udah keluar. Dosanya dikit masalahnya. Ya kalau gosong-gosong dikit mah wajar dah ya, namanya juga orang dibakar kan. Ini bau sangit apaan nih? Saya Pak habis ditambus neraka gitu. Jadi ya istilahnya tergantung amalnya juga sih, ya kan. Umat Nabi Muhammadnya iya, ya kan. Tapi kalau dosanya banyak, ya mesti ditebus. Makanya Bu, ini ada resep dari Nabi juga ya. Kalau nggak mau nebusnya di neraka, nebusnya di dunia. Banyakin istighfar, ya kan. Banyakin maaf-maafan, gitu kan. Ada salah nggak ada salah, pokoknya minta maaf, gitu kan. Lebaran kan kita maaf-maafan tuh Bu ya. Kagak ada salahnya juga, orang kagak kenal minta maaf, nggak ada hubungannya juga gitu ya. Bu, saya pernah tuh sholat Idul Fitri, begitu selesai khutbah, kata panitia jamaah jangan pulang dulu, kita maaf-maafan, gitu kan. Saya bilang panitia, kalau saya boleh kali pulang duluan, kenapa? Orang saya nggak ada yang kenal, saya mau minta maaf sama siapa ya? Enggak Pak Ustadz, sini aja kita maaf-maafan. Maaf-maafan, oh jamanya 3.000 Bu, atuh-atuh salaman gitu kan. Ini sampai zuhur juga nggak selesai nih, saya bilang. Saya naik aja ke mimbar, jamaah udah saya maafin semua dah, gitu kan. Orang kagak punya salah gitu kan. Cuman kalau punya salah kan kita maaf-maafan, apalagi yang namanya utang gitu kan. Ya utang mah tetap utangan Bu. Lebaran kita lebaran. Maaf lahir batin ya. Utang bisa impas nggak? Oh kagak bisa, ya kan. Utang mah tetap gitu kan. Ya berarti kan harus dibayar gitu. Nah bayar di dunia. Nah makanya gini Bu. Itu kan kalau kita punya salah sama orang. Nah kalau orang punya salah sama kita, bagaimana Bu? Ikhlasin nggak Bu? Maafin nggak? Gini Bu. Ini dia nih. Saya kasih tahu ini bisnis nih Bu. Orang punya salah sama kita. Antara dia minta maaf atau dia nggak minta maaf, kita jadiin ini modal di akhirat. Duit kita ditilep Bu. Bilangnya sih pinjem, cuman udah kemana gitu kan. Ntar di akhirat nih Bu, ini kan pengadilan Allah, ya kan. Jadi pahalanya dia buat kita. Pahala dia buat kita. Dia tuh pernah nipu kita, pernah ya pokoknya macam-macam dah, pernah ngejelekin, pernah nyinyirin, pernah macam-macam kan, manusia kan ada aja kan. Nah itu kalau kita ikhlasin karena Allah, niatnya gini, ya Allah ntar aja dah di akhirat urusannya. Itu Bu, dia yang tahajud, pahalanya buat kita. Dia yang haji, pahalanya buat kita. Dia yang sedekah, dia yang amal, dia yang ngasih bagi anak yatim, dia yang pokoknya dia yang sibuk dah, capek gitu kan ibadah. Tenang, pahalanya buat kita. Jadi dia nggak dapat tuh pahalanya, hilang, ya kan?
Nah kalau orang yang zolim kayak gitu sama kita, pahalanya udah kita porotin semua, sementara salahnya masih banyak, itu gimana dong? Tenang Bu, masih ada gigi 2. Kan baru gigi 1 tadi kan. Kita kan punya dosa nih, punya salah. Nah, tukeran dosa gua buat lu. Aturan gua yang ditambus di neraka, nah lu wakilin. Itu makanya kalau orang rebutan waris, saya bilang udah yang waras ngalah. Yang waras ngalah. Lu ngapain lu ngejar-ngejar gitu? Mendingan mintanya ntar di akhirat. Nah, kalau di akhirat tuh berapa duit tuh yang diambil sama dia, ya kan? Siniin pahala lo. Nah, kalau udah habis, pahala udah habis nih dia. Emang jarang-jarang ibadah juga dia kan? Banyakan dia dosanya gitu kan. Nah, gua tambahin nih dosa dari gua gitu kan. Nah, lu yang wakilin. Pas giliran lagi digencet nih malaikat, lagi digebukin, di apa? Nah, lu yang wakilin gitu, Bu. Makanya kita kalau misalnya dizolimin sama siapapun gitu ya, kita nggak usah marah-marah Bu, santai aja. Karena itu investasi akhirat, investasi Bu. Ya kalau mau nyampein sih boleh, Bang. Kalau mau dibayar sekarang boleh, aneh ikhlas. Kalau nanti di akhiratnya juga nggak apa-apa juga sih. Gitu. Kan ngomongnya baik, ya kan? Baik tapi dalam Bu, gitu. Lu jangan bawa akhirat dong. Gitu. Udah situ gue bayar dah, nah, kan gitu. Jadi caranya dalam tapi nendang gitu Bu. Itu modal kita Bu. Jadi di akhirat itu sebenarnya selain kita umat Nabi Muhammad dibela sama beliau gitu kan. Walaupun kita umat yang udah lapis keberapa nih Bu. Kita bukan orang Arab ya kan. Kita bukan orang sekitaran Timur Tengah. Kita orang Indonesia di pojokan Bu. Nabi udah gak kenal sama kita. Orang di mana loh, umurnya juga beda. 14 abad yang lalu loh. Cuman kan kita sholat, kan kita syahadat, dikenalin dong ya kan. Nah salah satunya yang menjadi nilai tambahnya adalah ketika di akhirat itu amal-amalnya kita kepada orang lain itu ngaruh ternyata. Nah, maka kalau kita dosa sama orang, sekarang kita minta maaf. Biar kalau bisa nih Bu ya, kita punya utang sama sesama manusia tuh bayar dari sekarang. Jangan sampai ntar di akhirat amal kita diambil sama dia. Jadi yang ya, bayar tuh semua utang gitu. Tumben lu bayar utang, mau mati? Iya, gitu. Udah bayar dah semua gitu kan, biar nggak ada yang ribut lagi gitu. Termasuk utang sama Allah juga gitu kan, punya utang puasa, punya utang sholat, bayar Bu. Nah kalau yang utang sholatnya banyak gimana? Ya bayar. Pokoknya gini Bu, bayar dulu semua, jangan sampai ada yang kurang. Dan kalau bisa sebelum kebayar lunas utang-utang puasa, utang sholat, asal bisa nih ya, jangan mati dulu. Iya, jangan mati dulu gitu. Bayar dulu semua. Urusan sama manusia bayar, sama Allah bayar semua. Kalau udah lunas semua, nah mau mati dah. Iya kalau memang gitu ya. Tapi kalau bisa jangan ini dulu, jangan mati dulu kalau bisa. Gue mau sehat, kenapa? Gue mau bayar utang, dan gitu. Jadi Bu, biar nanti di akhirat itu begitu dilihat malaikat dari jauh, lu surga sono, langsung dipisahin tuh Bu. Dari pas antrian itu, kalau yang bangsa mukanya geseng-geseng gitu ya, jadi masuk sini dulu katanya gitu kan. Nah ada juga Bu yang orang di akhirat itu sebenarnya dia udah dapat tiket surga, cuman kan ada ruang tunggu. Nah di ruang tunggu itu yang lain udah dipanggil gitu ya, cuman kita nggak dipanggil. Panggil nggak nih gitu kan. Yang lain udah pada jalan semua tuh, kita masih nungguin aja gitu. Nanya malaikat, kok saya nggak dipanggil? Lu sih kalau ibadah curang mulu gitu. Harusnya tuh yang kualitas ibadahnya bagus panggil duluan Bu. Kalau yang bangsa begitu dah ya, ogah-ogahan sholat, ogah-ogahan ngaji dan sebagainya, masuk surga. Cuman antrian di belakang. Ya wajar dah Bu, namanya juga ngaji nyender tuh nggak apa-apa Bu, bagus ya kan, yang penting ngaji ya, cuman pahalanya kurang dikit ya, tetap dapat ya kan ya, walaupun pahala bagi 2 sama tembok nggak apa-apa, yang penting ada pahala juga gitu. Nggak apa-apa Bu, nyender aja santai ya. Pahala banyak, tenang ya. Artinya semua masuk surga ya kan, kata Nabi kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku pasti masuk surga. Dijamin Bu masuk surga. Tinggal masalahnya satu, kita mampir dulu transit apa langsung. Transit ada yang 1 jam, ada yang transit 3 hari Bu. Ya kan lama banget dia transit. Ada yang 2 tahun, kagak berangkat. Kenapa? Digecek dulu malaikat di situ, ya kan. Banyak dosa masalahnya kan. Nah itu Bu, habisin dosa dah ya kan. Ini awal tahun nih kita, jadi ya udahlah
utang bayar, ya kan, kesalahan kita minta maaf, gitu kan. Orang yang punya salah itu nggak akan jatuh harga dirinya kalau dia yang minta maaf duluan, ya Bu. Ya, siapa yang bilang orang minta maaf duluan jatuh harga dirinya? Enggak, justru dia mulia karena dia langsung bilang, iya saya salah, iya saya minta maaf, gitu. Sambil minta maaf, sambil ngasih duit kalau bisa. Jadi demen orang. Lo minta maaf gak? Iya nih mau ada duit nih sekalian minta maaf kasih duit, kan senang Bu ya. Cukup ya Bu ya, kita sampai di sini. Ada yang mau kondangan kali, ada yang mau jalan-jalan kemana? Duitnya masih banyak ya kan, mau dihabisin kali. Kita tutup sama-sama dengan kita beristighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita doakan kepada orang-orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Allah lipat gandakan amal-amal ibadahnya. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Orang tua kita masing-masing, kakek nenek kita, bapak ibu kita, keluarga kita, saudara kita, orang-orang tercinta kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Semoga Allah jadikan amal mereka amal-amal yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.